Wulandari Rahmadani dengan NIM 24542010. Program Studi Agribisnis Universitas Hindarto Ulama. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem usaha tani terpadu padi, ikan, dan ayam. Sistem usaha tani terpadu padi ikan adalah sistem pertanian yang menggabungkan beberapa komponen usaha tani dalam satu lahan atau satu pengelolaan agar saling mendukung dan memberikan manfaat maksimal. Sistem ini mengintegrasikan tanaman, ternak, dan perikanan sehingga limbah dari satu komponen dapat dimanfaatkan oleh komponen lainnya. Pada materi ini, sistem yang dibahas adalah integrasi antara padi, ikan, dan ayam. Sistem ini merupakan contoh pertanian terpadu karena menggabungkan usaha tanaman, pangan, peternakan, dan perikanan secara bersamaan. Tujuan sistem usaha tani terpadu: meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, meningkatkan pendapatan petani, memanfaatkan limbah secara optimal, mengurangi biaya produksi, menjaga kelestarian lingkungan. Evolusi pertanian. Pada masa lalu, petani umumnya melakukan usaha terpisah, ada yang hanya menanam padi, ada yang memelihara ayam, dan ada pula yang hanya membudidayakan ikan. Sistem tersebut kurang efisien karena setiap usaha memerlukan biaya tersendiri. Seiring berkembangnya teknologi pertanian, muncul sistem pertanian terpadu. Sistem ini menghubungkan berbagai usaha agar saling menguntungkan. Contohnya dalam sistem padi, ikan, ayam. Sawah digunakan untuk menanam padi, saluran air atau petakan sawah digunakan untuk memelihara ikan, ayam dipelihara di sekitar lahan sawah sehingga limbahnya bisa dimanfaatkan. Sistem ini mendukung pertanian berkelanjutan karena mengurangi limbah dan meningkatkan hasil. Komponen sistem usaha tani terpadu. Tanaman padi. Padi adalah tanaman utama dalam sistem ini. Padi ditanam di lahan sawah untuk menghasilkan beras sebagai bahan pangan pokok. Perikanan ikan. Ikan nila atau ikan lele dapat dipelihara di petakan sawah atau kolam kecil di sekitar sawah. Ikan memberi manfaat tambahan berupa hasil panen dan membantu mengendalikan hama. Ternak ayam. Ayam kampung dipelihara di sekitar lahan. Ayam menghasilkan telur, daging, dan kotoran yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Limbah. Limbah yang dihasilkan meliputi jerami padi, sisa pakan ayam, kotoran ayam, sisa pakan ikan. Limbah ini dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk organik atau pakan. Komponen pendukung lainnya: air irigasi, tanah sawah, kandang ayam, saluran air, tenaga kerja. Integrasi antar komponen. Integrasi padi dan ikan. Ikan dipelihara di sawah bersama tanaman padi. Hubungan keduanya: ikan membantu mengendalikan hama, ikan larva serangga, kotoran ikan menyuburkan air dan tanah. Padi menyediakan tempat hidup bagi ikan selama masa pertumbuhan. Integrasi padi dan ayam. Ayam dipelihara di dekat sawah, kotoran ayam dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman padi. Jerami padi juga dapat dimanfaatkan sebagai alas kandang atau campuran pakan. Integrasi ayam dan ikan. Kotoran ayam dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan kolam atau saluran air tempat ikan hidup. Nutrisi dari kotoran ayam membantu pertumbuhan plankton yang menjadi pakan alami ikan. Pemanfaatan limbah. Semua limbah dalam sistem ini dimanfaatkan. Jerami padi, pupuk atau alas kandang. Kotoran ayam, pupuk sawah. Sisa pakan, makanan ikan. Dengan demikian, hampir tidak ada limbah yang terbuang. Pengelolaan sumber daya. Pengelolaan tanah. Tanah sawah harus dijaga kesuburannya dengan penggunaan pupuk organik, pengolahan tanah secara baik, pengurangan pupuk kimia. Kotoran ayam membantu menambah unsur hara pada tanah. Pengelolaan air. Air sangat penting digunakan untuk pertumbuhan padi, habitat ikan, kebutuhan kebersihan ayam. Air dikelola dengan menjaga tinggi, genangan, dan kualitas air agar ikan dapat hidup. Pengelolaan unsur hara. Unsur hara berasal dari kotoran ayam, kotoran ikan, sisa jerami padi. Semua ini membuat tanah lebih subur. Analisis ekonomi sederhana.
Sistem padi ikan ayam memberikan manfaat ekonomi. Ada efisiensi biaya. Petani dapat menghemat karena pupuk organik berasal dari ayam, ikan mendapat pakan alami, lahan dimanfaatkan untuk 3 usaha. Peningkatan pendapatan. Petani memperoleh hasil dari panen padi, panen ikan, penjualan ayam atau telur. Pengurangan limbah. Limbah dimanfaatkan kembali sehingga biaya pembuangan berkurang. Peningkatan produktivitas. Satu lahan menghasilkan 3 produk, beras, ikan, ayam, dan telur. Contoh sederhana. Pada lahan 1 hektar, padi 5 ton, ikan 250 kg, ayam 40 ekor. Pendapatan menjadi lebih besar dibanding hanya menanam padi. Jadi kesimpulan pada materi sistem usaha tani terpadu, padi, ikan, dan ayam memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan karena banyak menghasilkan produk dalam satu lahan. Sekian hasil dari video ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.